Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi nih sahabat horor di channel YouTube Bayu Biru. Nah, kemarin Mimin sudah menyampaikan sekilas cerita sedikit. Sekarang lanjut nih. Langsung saja ya kita mulai ceritanya. Jadi kaki Denny terus berjalan merengsek ke dalam halaman sekolah. Di tengah jalan ia berpas-pasan dengan satpam yang barusan ngobrol dengannya. Tapi kali ini satpamnya ada dua orang. Satpam satunya berumur masih muda. "Loh, Pak, dari mana?" tanya Denny sambil menunjuk dengan heran kedua satpam ini. Lantas ia sedikit menoleh ke arah pos satpam di belakangnya. Tapi saat ia lihat dari tempatnya berdiri, pos itu terlihat kosong. Pak satpamnya yang tua tadi sudah tidak ada di tempatnya dan berganti berada di depannya. Menurut dari berbagai info, termasuk Aryo dan Aji, setiap malam yang jaga di sekolahan ini adalah dua orang satpam. Sedang di pagi hari juga dua orang satpam. Malam itu, hal yang janggal kembali dihadapi sama Denny. "Dari tenda, Mas Aryo. Masnya kok jalan sendirian? Dari mana?" jawab satpam muda itu. "Iya Pak, saya dari keliling untuk persiapan acara," jawab Denny yang takut, kaget dan penasaran akan sosok satpam ini. "Ya Allah, apalagi ini?" gumam dalam hati Denny. Denny yang ketakutan mempercepat jalannya dengan berlari kecil, hingga ia kembali berjalan sampai melihat aula basecampnya sudah dekat. Kebetulan di sana ada Aryo, Aji yang sedang berdiri bersama panitia-panitia yang lain. Mereka terlihat sibuk ngobrol untuk mengecek kesiapan seluruh panitia. Yang melihat hal ini, ia terus berjalan sampai tiba di samping Aryo. "Yuk, sini sebentar," ajak Denny sambil menarik tangannya untuk menjauh dari kerumunan para panitia. Gimana Den? Ada apa?" jawab Aryo serta tubuhnya ikut tertarik oleh tangan Denny. "Gini yuk, di belakang sekolahmu ada banyak yang tidak beres. Pokoknya sekolahmu ini tidak beres yuk. Apa tidak dibatalkan saja acaranya?" kata Denny serta rasa ketakutannya yang sudah menjalar dengan mengenang hantu-hantu yang barusan mengganggunya. "Oh, itu sudah diamankan Den." "Ya jangan ngawur kamu, kasihan panitia, peserta, dan kita semua Den. Acara ini sudah lama dipersiapkan, kalau tiba-tiba digagalkan bisa berabe Den." "Sudah, sekarang kamu tenang aja," jawab Aryo dengan santai. "Yuk, jangan main-main, beneran ini," pinta Denny yang menahan kekhawatiran terhadap semua peserta dan panitia. "Iya Den, ingat, aku yang paling tahu daerah sini, jadi kamu tetap tenang aja, oke? Ngomong-ngomong, tugas kamu sudah selesai belum?" kata dan tanya Aryo yang bermaksud untuk menghilangkan topik pembicaraan. Tinggal yang di pos 3 yuk," jawab Denny sambil menunjukkan tanda yang sudah berada di tangan kanannya. "Gila kamu Den, cepetan taruh di pos 3 sekarang. Ini sudah jam berapa? Acara mau dimulai."
kata Aryo dengan nada mulai meninggi dan panik. Iya, yuk. Ini aku mulai ke pos 3 kalau gitu, sahut Denny dengan sedih dan rasa takutnya mulai timbul kembali. Denny yang agak kesal langsung berjalan ngeloyor menuju sisi gedung utama sekolah hingga memasuki lorong jalanan sisi timur. Setibanya di jalanan sisi timur, bau busuk dan harum bunga-bunga kenanga kembali tercium kuat di hidungnya. Sambil menahan bulu kuduk yang spontan berdiri, ia tetap berjalan melewati jalanan di dalam lorong sekolah. Jalanan lorong sisi timur itu memakai lampu penerangan putih tapi agak redup. Waktu setengah jalan sudah ia lalui di lorong, matanya melirik di samping kanan jalan. Di situ terdapat sebuah sumur tua. Hanya rangka besinya yang ada, tapi timba dan tambangnya sudah tak ada. Saat itu di atas rangka besi sumur terlihat sosok laki-laki bercelana hitam pendek selutut dan memakai kaos compang-camping. Kepala pria itu tergantung di tengah rangka besi dengan tali tambang. Tubuhnya menjuntai mengayun pelan di atas sumur. Dengan lidah tetap menjulur keluar dan mata melotot memandangi Denny. Masya Allah, apalagi ini? Gumam dalam hati Denny. Saat itu juga ia kembali menolehkan wajahnya ke depan dengan cepat. Mati aku kali ini, ya Allah. Gila, sekolahannya Aryo sebenarnya tempat apa ini? Ditanyain dari kemarin gak pernah ngaku juga. Gerutu Denny yang kesal sambil berjalan. Denny terus mempercepat langkahnya hingga tiba di ujung jalan dan berbelok ke arah kanan. Tentu saja degup jantung berpacu kencang. Keringatnya yang deras mulai bercucuran kembali. Ia yang sudah ketakutan dipaksa kembali untuk tugas yang terakhir kalinya. Baru saja dia berbelok, di sisi kiri jalannya hal yang aneh pun terlihat. Tepat saat ia mengamati sebuah ruangan tua. Ruangan itu memang tampak sepi dan gelap. Hanya cahaya redup dari lorong jalan yang memberi gambaran isi di dalamnya. Samar-samar di dalam ruangan itu ada beberapa orang perawat bule perempuan bermuka hancur yang sedang mondar-mandir menata dan merapikan beberapa ranjang dengan berisi mayat. Pasien yang telah meninggal di atas 8 ranjang ditutup kain polos. Tak ubahnya, kelas itu berubah menjadi seperti kamar mayat. Sebuah pemandangan yang mengerikan bagi Denny malam itu. Tapi demi komitmen dalam tugasnya, dia tetap berjalan cepat ke timur, menahan rasa takut yang mencekam itu. Baru saja melangkah sedikit di timurnya, ruangan ini terdengar suara. Ceklak, ceklak, krak. Denny yang takut dan penasaran akhirnya memberanikan diri untuk melihat dari celah jendela kaca. Di dalam ruangan itu ada sebuah kegiatan. 2 orang pria bule sedang memotong organ-organ tubuh penduduk pribumi. Mereka memisahkan organ mulai mata, hati, dan yang lainnya
yang masih bisa digunakan atau tidak bisa. Seketika selesai, mayat-mayat yang terkoyak langsung dibuang ke bawah seperti bangkai hewan. Melihat kejadian ini, Denny langsung berjalan dengan cepat, setengah berlari sampai gerbang keluar di sisi timur. Dia berjalan sambil menutup hidung karena bau anyir darah dan busuk yang sangat menyengat. Sampai dia tiba di seberang jalan yang gelap. Di bawah kaki kanannya ada yang aneh. Denny merasa di betis bawah seperti ada sesuatu yang mencengkramnya. Denny yang sudah merasa kesakitan memeriksa betisnya. Saat matanya melihat, ternyata potongan tangan pasukan di sisi sebelah barat tadi masih mencengkram dengan erat betisnya. Dengan refleks, kaki sebelah kirinya langsung menginjak-injak dengan cepat potongan tangan itu dari betisnya. "Cok! Asu! Hi!" umpat Denny. Saat itu pun Denny langsung berjingkat dan berteriak-teriak kecil ketakutan. Setelah melepas telapak tangan yang busuk dan menghitam itu, dia langsung berlari ke seberang jalan menuju pos ketiga melihat jalan beraspal. Sambil berlari, dia memegang tanda yang ditaruhnya. Dia berhenti sejenak di depan pintu masuk. Perlahan ia mengamati pemandangan di depannya. Dengan seksama, ia melihat sebuah gapura kecil sebagai tanda. Tempat itu adalah pemakaman tua, dan tanda inilah yang terakhir akan disematkan di dalam makam itu. Antara percaya dan tidak percaya, Denny masih mematung di pintu masuk pemakaman dan sekilas melihat jam tangannya. Waktu semakin menipis. Tak lama kemudian, Denny dikagetkan oleh suara hentakan kaki kuda. Suara-suara itu datang dari gedung SD yang berada agak jauh di belakangnya. Denny yang kaget langsung menoleh ke belakang. Sejenak memastikan akan hal itu. Dan ternyata benar bahwa pasukan kuda yang tadi sempat mengejarnya di sisi barat sekarang berjalan mendekatinya. Mengetahui hal ini, Denny langsung berlari masuk ke dalam pemakaman dengan tak tentu arah. Karena saat itu Denny bingung. Yang jelas, pemakaman itu hanya ada satu buah lampu kuning kecil di pojok sisi utara. Jadi untuk sisi yang lain, areal pemakaman itu terlihat gelap. Denny akhirnya mencari tempat bersembunyi sampai ia menemukan pohon agak besar yang berada di tengah pemakaman. Saat itu juga Denny duduk berjongkok di balik pohon itu. Saat langkah kuda itu berhenti, Denny kembali melihat ke arah jalan depan pemakaman. Ternyata saat itu pasukan berkuda sudah berhenti di seberang jalan. Tepatnya mereka masih di atas kuda dan masih di lokasi sekolahan Aryo. Mereka berenam mengamati ke arah kuburan, mencari sosok Denny dari kejauhan. Saat itu wujud mereka berenam dengan muka hancur. Begitu juga dengan kudanya yang penuh luka membusuk di tubuhnya. Melihat dirinya diawasi, saat itu juga Denny semakin ketakutan bercampur dengan rasa kacau balau jadi satu di otaknya. Sadar akan tanggung jawabnya belum selesai,
Denny pelan-pelan mengikat tanda itu pada sebuah nisan makam yang berada di sampingnya. Mata Denny yang tetap memandang ke depan, sedang tangannya Denny mengikat kain itu pada nisan. Namun, malam itu nisan yang ia sentuh terasa aneh. Karena seperti kain dan daging yang disentuhnya. Perlahan ia rasakan pelan-pelan sambil mengikat kain itu. Bau busuk mulai tercium pekat. Waktu ikatan mau dikencangkan, Denny melihat tangannya yang berada di sampingnya. Waktu tahu yang diikat ternyata adalah sebuah kepala pocong. Pocong itu sedang bersandar kepalanya dengan batu nisan. Sedang tubuhnya membujur di atas sebuah kuburan. Spontan, Denny dengan cepat melepas ikatan itu dan mundur sambil berjongkok dengan cepat. Ya Allah, maafkan saya, kata Denny spontan dengan bibir bergetar penuh ketakutan. Serta tangannya memohon maaf kepada kepala pocong itu. Denny pelan-pelan mundur sambil membawa kainnya dan mencari tempat lain untuk menaruh tanda itu. Tak seberapa lama ia mundur, Denny melihat pohon Kamboja di sampingnya. Pohon itu tidak seberapa besar, tapi memiliki ranting yang agak banyak. Tak berpikir lama, Denny langsung mengikatkan kain itu di dahan pohon Kamboja. Saat tanda itu sudah diikatkan ke dahan, pocong itu berdiri dan menatap tajam Denny. Perlahan-lahan, pocong itu mencoba mendekatinya. Entah apa yang diinginkan pocong itu. Merasa tugasnya sudah selesai, Denny langsung lari keluar dari areal pemakaman. Tapi waktu sampai di jalan, pasukan itu masih tetap ada. Mereka ternyata menunggu Denny kembali. Setelah pasukan ini mendapati Denny, mereka berteriak, "Hei, kamu! Kemari!" Bentak keras sosok salah satu pasukan berkuda ini. Denny yang sadar akan keselamatannya malam itu terancam. Ia berlari melewati jalan umum di samping sekolah untuk menuju ke depan pos satpam kembali. Dia berlari sekencang-kencangnya dan tak memerdulikan lagi apa yang di belakangnya. Seumpama malam itu dia tertangkap, Denny hanya bisa pasrah akan nasib yang menimpanya. Tapi malam itu dia tetap mencoba untuk berusaha dan berdoa sebisa-bisanya agar terlepas dari incaran makhluk-makhluk yang mengerikan ini. Sekian cepat ia berlari, akhirnya Denny sampai di depan pos satpam. Saat itu juga ia kembali masuk ke dalam pos satpam. Malam itu, satu orang satpam tua sudah duduk berdua di tempatnya. Satpam yang sama dengan yang pertama ia temui, meski ada rasa takut yang akan kejadian barusan tentang satpam ini, Denny sudah tak memperhatikan lagi satpam yang sendirian itu. Yang ia pikirkan malam itu hanya keselamatannya saja. Sewaktu di pos satpam, Denny kembali seperti posisi semula, yaitu duduk berjongkok sambil meringkuk di pojok pos satpam. Saat itu juga badan Denny panas semakin meninggi dan tubuhnya mulai menggigil kedinginan di sekujur tubuhnya karena
Badannya sudah terlalu panas. Tubuhnya saat menggigil diikuti juga tubuhnya mulai ikut lemas. Kepala Denny juga terasa berat dan serasa pusing, serta perutnya mendadak mual-mual dan tidak enak. Di saat semua rasa itu menjadi satu, Denny hanya diam, tiada kata yang terucap lagi yang keluar dari mulutnya. Hal ini dibiarkan sejenak oleh satpam tua itu. Pak tua ini mengamati perlahan-lahan apa yang sebenarnya terjadi pada Denny dengan tatapan dingin. Lama-kelamaan petugas malam ini pun kasihan akan kondisi Denny. Akhirnya ia tergerak hatinya untuk bertanya. "Sebenarnya ada apa, Mas?" jawab Pak Satpam yang sudah tua itu. "Saya sakit, Pak. Bapak bisa antarkan saya pulang ke kosan?" jawab Denny yang tetap meringkuk kesakitan dan mual berbalik menghadap satpam tua. "Sakit apa, Mas? Saya antarkan ke panitia ya," tawar satpam dengan mimik wajah keriputnya. "Oh, tidak usah, Pak. Antar saya saja ke kosan. Tempatnya dekat kok, Pak, dari sini," sambung Denny yang ingin langsung pulang. Petugas keamanan yang berumur tua itu secara spontan mengambil sepedanya di samping pos. "Ayo, Mas," ajak petugas itu yang sudah bersiap di samping sepeda pancal. Denny yang melihat petugas ini sudah siap, ia bergegas naik di jok belakang. Pak tua itu mulai mengayuh sepeda kecilnya. Di tengah jalan, Denny memberi arah dan alamat kosnya tersebut. Sehabis itu Denny hanya duduk merasakan sakit pada tubuhnya dan tak memperhatikan jalan lagi. Tak lama kemudian Denny sudah sampai di kosnya. Dia berpesan kepada satpam itu, "Pak, nanti tolong bilangin Aryo supaya pulang ke kosan duluan." "Saya pulang ke kosan duluan," kata Denny dengan menahan sakit. Satpam tua itu tidak menjawab, hanya sedikit mengangguk saja dan memutar kembali sepedanya. "Terima kasih, Pak, bantuannya," ucap Denny lagi kepada Pak tua itu yang lagi-lagi, seakan sudah tidak dihiraukan kembali. Pak Satpam tua itu segera naik sepeda kecilnya. Ia kembali dengan ayuan kaki yang rentah. Perlahan dan tak sadar, Pak Satpam tua itu sudah hilang dari kegelapan malam. Denny sendiri langsung masuk kamar dan minum obat. Ia dengan cepat membetulkan posisi tidur dan mengenakan selimut tebal. Sementara Denny istirahat, kegiatan di lokasi tetap berjalan sesuai jadwal. Aryo yang sudah berada di tenda depan bersama panitia langsung memulai membangunkan semua peserta. Tepat jam 1 dini hari, semua peserta sudah berbaris di lapangan sesuai regunya masing-masing. Mereka terbagi menjadi sekitar 20 kelompok. Di setiap kelompok terdiri kurang lebih 20 peserta. Beberapa persiapan dirasa sudah fix semua. Peserta per regu pertama mulai berjalan dari pos ke-1 sampai 3. Saat satu persatu kelompok ini berjalan, mereka didampingi oleh 2 sampai 3 panitia. Panitia ini bertugas untuk memagari para peserta yang berjalan. Pada awalnya ada gimik pocong, ada yang ditaruh di pos 1, 2, dan 3.
Dan sebelumnya juga dikabarkan kepada semua peserta bahwa tempatnya yang dipakai adalah tempat yang terangker. Tapi semua hal itu tidak membuat takut semua peserta, karena mereka sebelumnya mengetahui hantu ini adalah bohongan belaka. Lagian, hal ini juga mengasah nyali semua peserta. Memang saat itu hampir semua peserta tidak terlihat wujud penampakan karena perlindungan dari panitia. Dengan tidak adanya kejadian atau hal yang aneh di lokasi pos pertama, para peserta di sini bertingkah laku mulai kurang sopan malam itu. Nyali mereka seakan paling besar dan tidak takut akan apapun. Mulai dari sinilah sikap yang kurang pantas ini mulai dilakukan hampir semua regu. Mereka mulai berteriak-teriak. Beberapa peserta juga ada yang kencing di salah satu pos meski diam-diam tanpa pengetahuan panitia yang mengawal. Ada juga yang berjalan sambil menantang para makhluk lain yang ada di sana. Beberapa juga ada yang usil dengan merusak beberapa tempat di setiap pos. Kejahilan-kejahilan peserta yang ikut jurit malam mulai menjadi-jadi malam itu. Mereka bersikap seperti itu merasa nyali dan mentalnya sudah teruji. Hingga rombongan pertama keluar dari pos ketiga menuju titik keberangkatan atau garis start di lapangan. Ketika regu pertama datang, ada dua peserta dari regu itu kesurupan. Panitia yang mengawal langsung mengamankan ke basecamp panitia. Tapi perihal kesurupan ini semakin pagi semakin banyak. Setiap rombongan yang datang ke titik awal keberangkatan, mereka pasti ada yang kesurupan. Entah 2, 3, sampai 8 orang kesurupan per regu malam itu. Hingga semua kesurupan dikumpulkan di aula. Semua yang kesurupan memang langsung ditangani dan diobati. Tapi panitia saat itu juga kewalahan sebenarnya. Hingga malam itu sampai pagi, tepat azan subuh, barulah mereka semua sudah sadar, sembuh, dan kembali pulih. Akhirnya sehabis subuh yang kesurupan bisa kembali ke tempat masing-masing untuk bersiap acara pembubaran. Minggu tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2007. Jam 7 pagi, suara panggilan speaker menggema ke seluruh sudut sekolah. Tak beberapa lama, semua peserta berduyun-duyun dengan cepat memenuhi lapangan utama. Mereka yang datang langsung menata barisan dengan rapi. Semua berharap bisa cepat pulang pagi itu. Tak seberapa lama acara pembubaran pun dimulai. Pertama, sambutan dari panitia dimulai terlebih dahulu dan diakhiri sambutan perpisahan dari pembina yaitu Aryo. Pagi itu Aryo setelah sambutan merasa ada yang aneh karena temannya sesama pembina tidak ada. Dia diam memandangi semua peserta dan panitia. Matanya memetakan untuk mencari Denny di dalam kerumunan manusia. Saat mata Aryo melihat ke arah barat, ada sosok Denny yang berlari menuju arahnya. Aryo pun tetap berdiri menatap langkah Denny yang berlari. Mulut Aryo pun tersenyum melihat temannya yang datang. Denny yang sudah sampai di depan Aryo dengan nafas ngos-ngosan dan berkeringat. "Yuk, sekarang antar aku pulang,"
pinta Denny dengan mengatur nafasnya. Ke rumahmu sekarang? Loh, memangnya ada apa, Den? Jawab Aryo yang kaget akan permintaan temannya secara tiba-tiba. Sudah, pokoknya antar aku pulang sekarang, nanti aku jelaskan di rumah. Ajak Denny yang memaksa dengan mimik ketakutan. Sebentar, aku tak pamit anak-anak panitia, habis ini aku antar. Tunggu sini sebentar, jawab Aryo dengan serius. Aryo sendiri bergegas ke tempat para panitia yang masih di lapangan. Dia mengomunikasikan tugas-tugas yang belum selesai agar diselesaikan panitia. Selesai itu, Aryo mengambil motor Denny di parkiran belakang. Saat itu juga, ia menghampiri Denny dan mengantarkan pulang. Lokasi rumah Denny dengan lokasi cukup jauh. Jarak waktu itu ditempuh kurang lebih 4 jam. Sewaktu di jalan, mereka hanya sedikit berbicara meski berhenti 2 kali. Entah apa yang dipikirkan Denny waktu itu hingga mendadak minta diantar pulang. Sekitar jam 12 lebih, mereka sampai di rumah. Denny yang kurang enak badan tetap berusaha ingin tahu apa yang menjadi di balik semua yang ada di sekolahan Aryo. Sesampainya di rumah, Denny mengajak duduk di rumah tamu. Sesampainya di rumah, Denny mengajak duduk di ruang tamu. Mereka beristirahat sejenak sambil melepas lelah. Dirasa sudah agak lama istirahat, Denny yang sudah diselimuti rasa penasaran langsung bertanya kepada Aryo. Yok, tolong jawab jujur. Sebenarnya ada apa di sekolahanmu? Tanya Denny yang penasaran. Ya begitulah, Den, jawab Aryo yang mau menutupi sisi lain di sekolahannya. Beneran, Yok, aku hampir mati tadi malam diteror sama para penghuninya. Maksudmu gimana, Den? Di sini Denny menceritakan pengalamannya mulai hari pertama sampai dengan kejadian tadi pagi yang barusan ia alami. Sebenarnya Denny pagi itu bangun di belakang sekolah. Dia bangun dengan tubuh terikat ranting kering. Padahal seingat Denny, tadi malam ia sudah di kos dan istirahat di kamarnya. Tapi waktu terbangun, dia berada di sebelah gedung paling barat. Aryo yang mendengar cerita Denny akhirnya mulai iba dan seakan tak percaya akan yang dialami temannya pagi tadi. Maaf, Den, sebenarnya sekolah tempatku bekerja adalah bekas rumah sakit zaman Belanda. Sedang di sisi barat sekolah, bangunan yang masuk ke sekolahan lain itu bekas penjara dan tempat penyiksaan di zaman kolonial Belanda. Jelas Aryo sambil tak enak hati menatap Denny. Gila, Yok, kamu dari kemarin gak bilang-bilang. Untung aku gak mati tadi malam. Kamu memang kurang ajar, Yok, jawab Denny yang spontan kaget dan tak terima atas jebakan yang diberikan oleh Aryo. Terus gimana peserta dan acara kamu tadi malam, Yok? Tanya Denny kembali. Tenang, sudah beres semua, Den, jawab Aryo. Alhamdulillah, sambung Denny. Ya memang begitulah, Den, kondisi sekolah tempatku mengais rezeki. Mau gimana lagi, kalau penampakan kesurupan sudah menjadi hal biasa. Jangankan malam, siang hari saja sering mereka menampakkan diri, jelas Aryo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya mau nggak mau, Den, adanya begini ya dinikmati saja.
sambung Aryo dengan pasrah. Setelah penjelasan di rumah Denny disampaikan panjang lebar, sore hari Aryo pamit kembali pulang. Sesampainya di rumah, ia menghubungi panitia. Malam itu jawaban dari panitia ternyata semua sudah beres. Mendengar hal ini, Aryo merasa tenang dan langsung istirahat di hari yang melelahkan. Keesokan harinya, hal yang tak pernah dilupakan oleh Aryo. Setelah upacara pagi, semua siswa masuk sekolah. Baru saja guru masuk ke ruangan kelas untuk memulai KBM, satu persatu siswa yang mulai mengarang. Mereka berteriak, meraung, tak karuan. Pagi itu terjadi kesurupan massal. Semua siswa-siswi 3 kelas mendadak membuat onar. 3 orang guru yang baru masuk kembali lagi ke kantor untuk meminta bantuan kepada pegawai dan guru yang masih di kantor. Pagi itu, makhluk-makhluk penghuni sekolah terdengar sangat marah. Mereka tidak terima atas perlakuan kemarin malam. Dengan cepat, para guru dan pegawai berhamburan untuk saling bantu-membantu menangani para siswa-siswi. Hingga sekitar jam 8 pagi, pihak sekolah mendatangkan beberapa paranormal. Tapi hal itu pun berlangsung lama untuk proses penanganannya. Hingga sore hari sekitar jam 4, salah satu siswa berbicara keras kepada semua orang. "Hari ini aku sudah puas. Ingat, besok aku akan kembali lagi." Setelah sosok yang berdarah di tubuh siswa yang berbicara seperti itu, satu persatu siswa dan siswi yang kesurupan mulai sadar kembali. Sore itu, pihak sekolah mengambil kebijakan dengan mengumumkan kepada seluruh siswa untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 3 hari ke depan. Hal itu dilakukan dari pihak sekolah setelah mendengar ancaman dari siswa yang kesurupan. Mereka juga takut akan keselamatan semua muridnya jika besok dipaksakan untuk masuk sekolah. Hari itu juga pihak sekolah menghubungi seorang paranormal untuk menetralisir para penghuni lain di sekolahan esok hari. Hari pertama, panggil saja Pak Setio sebagai paranormal. Pak Setio ini adalah kenalan dan teman salah satu guru di SMAN ini. Dia sebelumnya pernah 1 kali dimintai bantuan oleh pihak sekolah. Waktu itu, Pak Setio membantu menangani hal serupa, tapi kejadian itu terjadi sekitar 5 tahun lalu dan tetap di lokasi sekolah ini. Pagi itu, Pak Setio berangkat sendirian ke sekolah Aryo. Sampai di lokasi, dia disambut oleh waka kesiswaan dan Aryo selaku pelaksana acara kemarin. Mereka bertiga berkumpul di ruang kantor utama. Pagi itu memang sepi, tapi suasana tidak enak dan rasa mencekam masih membekas di ingatan Pak Wakaksis dan Aryo. Sambil membuka pertemuan, pembicaraan diawali dengan obrolan ringan. Lambat laun, Aryo dan Wakaksis membuka permasalahan kemarin yang terjadi. Padahal Pak Setio sudah tahu akan masalah yang terjadi di sekolah itu, tapi Pak Setio hanya diam saja. Pak Setio pagi itu tanpa banyak bicara, langsung meminta diajak ke sebuah kelas kosong dan meminta mereka untuk menjaganya dari luar. Memang
Di sekolah ini ada sebuah ruangan kelas yang memang di sekolah ini ada sebuah kelas yang sengaja dikosongkan. Kelas ini semacam aula yang besar, tapi dengan tujuan apa kelas ini dikosongkan semua? Tidak ada yang tahu. Hanya beberapa petinggi dan pegawai guru lama yang tahu. Pak Setio langsung duduk diam di ruangan itu sendirian. Dia mencoba berkomunikasi dengan pimpinan penghuni sekolah. Tak begitu lama dia terdiam di dalam ruangan. Angin kecil berhembus di depan lorong. Di samping ruangan, suara-suara bangku berderit dan membunyikan suara tabuhan. Bapak Wakasis dan Aryo jelas saling bertatapan, mendengar dan merasakan hal ini. Bulu kuduk mereka berdiri merinding ketakutan. Wajah mereka berdua sekilas bersiap untuk lari. Hal itu mereka lakukan jika terjadi hal di luar nalar mereka. Tapi pagi itu mereka berdua tetap berdiri di depan lorong, berusaha sekuat-kuatnya memberanikan diri. Meski nyalinya semakin lama semakin ciut dan hatinya semakin tipis. Padahal hari itu masih pagi. Dan memang benar, para penghuni di sini memang tak main-main akan eksistensinya. Apalagi mereka semua merasa sudah marah dan geram akan tingkah laku para peserta jurid malam. Di ruangan yang hening, Pak Setio yang duduk sendirian cukup lama ia membaca mantra. Tak berapa lama, Pak Setio masuk ke dalam memori gedung dan tempat itu. Pak Setio melihat gedung ini berubah menjadi sebuah rumah sakit dengan sosok pimpinan seorang pria yang dipanggil Johannes van Dyck. Dia juga memimpin sebuah penjara di sebelah sisi barat bangunan. Gedung ini terlihat ramai, layaknya sebuah rumah sakit dan sebuah penjara. Memang gedung rumah sakit ini terpisah dengan gedung sisi barat, tapi sebuah lorong dan jalan yang menghubungkannya dengan penjara dan tempat penyiksaan. Pak Setio melihat banyak penduduk pribumi yang disiksa secara bergantian. Sebagian penduduk pribumi dibunuh di tempat penyiksaan seperti hewan. Mereka dibunuh tanpa rasa pri kemanusiaan lagi. Parahnya, hal ini dipertontonkan kepada penghuni penjara dan tawanan lain. Bahkan setelah mati pun, jasad para penduduk pribumi ini dilempar dan ditumpuk di cegukan tanah bagai sampah. Suasana berubah seketika terjadi pergantian kependudukan Jepang. Para tahanan yang tiba-tiba terbebas menjadi sangat beringas dan marah. Selama ini mereka melihat Mr. John yang terkenal kejam dan bengis semasa hidup langsung dibunuh ramai-ramai oleh para tahanan dan penduduk pribumi. Jasad Mr. John dikoyak bagai binatang waktu itu, hingga sudah tak berbentuk lagi. Bahkan, jasadnya pun dilempar secara assal di salah satu tempat areal bekas rumah sakit ini. Dia yang biadab dikubur secara tak layak di salah satu tempat di bawah sekolahan ini. Begitu juga para prajurit dan pegawai rumah sakit ini saat di zaman kolonial. Mereka semua dibantai dan dikubur secara acak di bawah sekolah ini. Hal ini
karena kebencian rakyat pribumi waktu itu sudah mendarah daging akan kekejaman para penjajah. Selain itu, di bawah sekolah ini juga terdapat kuburan-kuburan beberapa para penduduk pribumi yang menjadi tahanan waktu itu pada masa penjajahan. Setelah melihat rekaman masa lalu, akhirnya Pak Setio didatangi oleh sosok pria Belanda. Pria berkulit putih pucat tiba-tiba berdiri di depannya. Dia memakai seragam berwarna putih dengan wajah pucat serta kumisnya yang tebal. Dengan tubuh dan wajah yang terkoyak hancur, Pak Setio yang sudah mengetahui sosok ini, perlahan dia mencoba berkomunikasi dengannya. "Pagi Tuan, maaf saya mengganggu," kata Pak Setio. "Ada apa kamu memanggilku?" "Aku sudah marah sama mereka," jawab sosok pria Eropa ini. "Saya mewakili anak-anak kemarin untuk minta maaf. Mohon jangan ganggu anak-anak yang sekolah di sini," ucap Pak Setio dengan sopan. "Kamu tahu siapa aku?" kata pria Belanda itu dengan sombong. Pak Setio hanya menggelengkan kepalanya. Dia berisyarat mencoba menggali sendiri dari pengakuan sosok pria ini. Tapi dia tetap menatap pria bule itu dengan tatapan lantang dan tajam. "Aku Johannes, nama aslinya. Aku kepala rumah sakit dan kepala penjara di sini. Jadi, aku yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sini," katanya dengan lantang. Maafkan kami Tuan kalau mengganggu. Saya mohon jangan ganggu kami lagi," ucap Pak Setio yang ingin kekacauan ini segera selesai. "Baik, aku dan semua anak buahku tidak akan mengganggu lagi. Asalkan besok kosongkan tempatku ini, khususnya ruangan ini kosongkan untuk kami. Satu lagi, perbaiki dan betulkan tempat-tempat yang dirusak anak-anakmu kemarin," pinta Mr. John yang sudah mulai melunak. "Baik Tuan, saya janji besok kami akan mengkosongkan area tempat ini selama 1 hari, memperbaiki tempatmu dan mengosongkan satu kelas ini untuk kalian," jawab Pak Setio. Selesai berkomunikasi, Mr. John ini langsung menghilang dan Pak Setio pun keluar kelas kosong ini. Waktu di lorong saat itu tampak sepi. Aryo dan Pak Wakasis ternyata sudah tidak ada di tempat. Pak Setio pun langsung keluar mencari mereka berdua, sampai Pak Setio melihat mereka berdua sudah duduk di pos satpam gerbang depan. Melihat dua orang ini, dengan cepat Pak Setio menghampiri mereka. Akhirnya mereka berkumpul dan duduk bertiga di pos satpam. Sedang ada 2 orang satpam yang bersiap berdiri di depannya. Mereka berdua saat itu duduk dengan wajah ketakutan, tapi mereka hanya diam dan tidak berbicara apapun kepada Pak Setio. Di sini Pak Setio yang sudah duduk di samping mereka pelan-pelan memberitahukan akan permintaan Mr. John. Sekian lama penjelasan dari Pak Setio diterima Pak Wakasis dan Aryo. Setelah itu Pak Wakasis mengkomunikasikan hal ini kepada para pimpinan sekolah dan meminta kepada Pak Setio untuk membantu mengontrol sekolahan selama 2 hari ke depan. Hari itu pun mereka bisa bernafas sedikit lega. Di hari kedua dan ketiga, Pak Setio tetap memantau sekolahan ini.
Ia datang sambil membantu pihak sekolah membetulkan tempat yang dirusak dan dikotori oleh peserta jurit malam. Selama itu, Pak Setio tetap mendatangi kelas kosong tiap hari. Di hari Jumat, hari keempat, semua murid SMAN bisa bersekolah kembali dan bisa belajar dengan tenang dan aman terkendali. Tapi untuk masalah penampakan dan bunyi-bunyian di siang hari kadang-kadang masih terjadi. Hal itu membuat penghuni sekolah ini sudah terbiasa akan hal mistisnya. Sampai kini, rasa mistis di sekolah ini menjadi bumbu horor tersendiri bagi seluruh murid, alumni dan guru. Bagi seluruh murid, alumni dan gurunya. Saat cerita ini didengar beberapa alumninya, mereka sebagian besar menyayangkan akan kegiatan jurit malam dilakukan pada tahun 2007 di sekolah ini. Mereka berpendapat bahwa tindakan yang bodoh jika tetap membuat acara di situ. Padahal sebelumnya tidak pernah sekalipun acara semacam itu didengar di sekolah ini. Setelah kejadian di tahun 2007, pihak sekolah tidak pernah lagi membuat acara serupa di SMAN ini lagi sampai saat ini. Tamat. Baik sahabat horor, cerita jurit malam pada season kali ini telah selesai. Mudah-mudahan sahabat horor yang berada dimanapun atau dimanapun Anda berada dapat mengambil ibroh atau dapat mengambil manfaat dari kisah nyata ini. Sebelumnya yaitu paranormal yang dimaksudkan di sini ialah seorang kiai yang tidak menampakkan kekiaiannya, seorang ulama yang tidak menampakkan ulamanya, sehingga menurut para masyarakat dia terlihat seperti paranormal. Memang orang-orang seperti itu banyak sekali di daerah Jawa Timuran. Mereka tidak ingin memperlihatkan kealimannya. Baik sahabat horor, itu kisah jurit malam. Selanjutnya akan ada cerita-cerita seru yang akan Mimin sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon jangan lupa komentar di bawah, oke? Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain agar channel YouTube kami dapat memberikan hiburan-hiburan yang menarik tentang kisah-kisah horor yang nyata tentunya. Mimin undur diri, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.